Di video sebelumnya, kita telah membahas secara detail tentang alur pengujian fisik. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai alur uji perlindungan sentuh listrik yang merupakan salah satu syarat penting untuk penerbitan sertifikat uji tipe atau SUT kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Yuk, simak penjelasannya di video ini. Pertama, kita akan melakukan pengujian perlindungan kontak langsung atau uji sentuh listrik langsung. Bertujuan mencegah kontak langsung dengan benda kecil, seperti kawat yang dapat menembus pelindung, serta melindungi pengguna dari kontak dengan bagian listrik, termasuk dengan jari atau bagian tubuh lainnya. Pada tahap ini, untuk perlindungan di dalam area penumpang dan bagasi menggunakan model IPX60. Sedangkan untuk perlindungan selain area penumpang dan bagasi menggunakan model IPX6B. Untuk melakukan pengujian ini, pastikan kendaraan dalam posisi mati atau power off. Selanjutnya, periksa bahwa semua penutup pelindung telah dipasang dengan benar. Kemudian, masukkan IPX6D atau IPX6B ke celah atau bukaan pelindung yang terhubung dengan komponen listrik. Perhatikan apakah tool yang digunakan dapat menyentuh bagian bertegangan. Pengujian dinyatakan lulus uji jika IPX6D dan IPX6B tidak menyentuh komponen bertegangan. Terakhir, catat hasil pengujian untuk setiap lokasi pengujian pada form yang telah disediakan. Ketika hasil uji telah sesuai dengan parameter pengujian, maka kendaraan uji dinyatakan lolos pengujian perlindungan kontak langsung. Kedua, kita akan melakukan pengujian perlindungan kontak tidak langsung atau uji sentuh listrik tidak langsung. Uji sentuh listrik tidak langsung bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran arus listrik yang dapat mengalir ke bagian yang dapat disentuh oleh pengguna, sehingga mencegah risiko sengatan listrik. Peralatan yang digunakan pada pengujian ini adalah resistance meter. Langkah-langkah dalam pengujian ini yaitu nyalakan resistance meter. Kemudian, hubungkan salah satu kabel penghubung dari resistance meter ke chassis kendaraan seperti grounding. Hubungkan kabel penghubung lainnya ke titik pengujian, yaitu komponen listrik bertegangan, misalnya terminal baterai atau kabel listrik. Setelah itu, ukur tahanan isolasi antara titik-titik tersebut. Parameter uji dari uji sentuh listrik tidak langsung, yaitu hambatan antara bagian konduktif yang terbuka dengan chassis kendaraan harus memiliki nilai kurang dari 0,1 ohm saat diuji dengan arus paling rendah 0,2 ampere. Ketika hasil uji telah sesuai dengan parameter pengujian, maka kendaraan uji dinyatakan lolos pengujian sentuh listrik tidak langsung. Ketiga, yaitu marking. Marking atau warning symbol ini digunakan untuk memberi tanda pada area high voltage. Untuk kabel yang memiliki voltase tinggi, ditandai dengan menggunakan kabel yang berwarna oranye. Jika semua komponen bertegangan tinggi pada kendaraan uji telah diberi label dan memenuhi parameter pengujian, maka kendaraan dinyatakan lolos uji. Sebagai penutup dari rangkaian uji sentuh listrik, kita akan melakukan uji insulasi listrik, yaitu pengujian terhadap kemampuan menahan tegangan pada saat pengisian daya baterai. Parameter uji dari uji insulasi listrik, yaitu pengujian ini harus memenuhi hambatan isolasi yang nilainya sama dengan atau lebih besar 7 MΩ saat menerapkan tegangan 500 volt DC.
Ketika hasil uji telah sesuai dengan parameter pengujian, maka kendaraan uji dinyatakan lolos pengujian insulasi listrik. Setelah kita tahu bagaimana alur, cara, dan parameter kelulusan dari uji tipe, diharapkan kita dapat lebih memahami pentingnya proses ini dalam memastikan kendaraan yang aman, berkualitas, dan sesuai regulasi. Uji tipe bukan hanya soal legalitas, tetapi juga jaminan bahwa kendaraan yang kita buat atau kita gunakan dapat diandalkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan bagi Anda yang ingin terjun lebih dalam ke dunia kendaraan bermotor listrik. Kalau kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.